Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dion Chandra dengan NIM 0560027002, Prodi S1 Agribisnis, UPBJJ, Universitas Terbuka Pontianak. Mata kuliah Dasar-dasar Penyuluhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 3 saya. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Yang pertama, bedanya adalah jika dalam adopsi pembawa inovasi berasal dari luar sistem sosial masyarakat sasaran, sedangkan dalam proses difusi sumber informasinya berasal dari dalam sistem sosial masyarakat sasaran itu sendiri. Contohnya, adopsi. Seorang petani memutuskan untuk membeli dan menggunakan drone untuk penyemprotan herbisida setelah melihat keuntungannya. Difusi. Setelah petani pertama menggunakan drone, tetangganya melihatnya dan juga membeli drone untuk usaha pertaniannya. Soal yang kedua, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh? Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan penyuluh. Yang pertama, melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakat serta kebutuhan nyata real need yang belum dirasakan masyarakat. Yang kedua, membuat masyarakat sasaran menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya dengan cara menunjukkan kelemahan-kelemahan mereka, masalah-masalah mereka, adanya kebutuhan-kebutuhan baru yang mendorong mereka untuk siap melakukan perubahan-perubahan sedemikian rupa sehingga dengan kesadarannya sendiri mereka bermotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan. Yang ketiga, menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sasarannya dan bersamaan. Dengan itu semakin menunjukkan kesiapannya untuk membantu mereka serta membuat mereka yakin bahwa dia mampu membantu mereka untuk memecahkan masalahnya serta mewujudkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baru tadi. Keempat, mendukung dan membantu masyarakat sasaran agar keinginan-keinginan untuk melakukan perubahan tadi dapat benar-benar menjadi tindakan nyata untuk melakukan perubahan. Yang kelima, memantapkan hubungan dengan masyarakat dan pada akhirnya melepaskan mereka untuk berswakarsa dan berswadaya dalam perubahan-perubahan tanpa harus selalu menggantungkan bantuan guna melaksanakan perubahan-perubahan yang dapat mereka prakarsai dan dilaksanakan sendiri. Soal yang ketiga, salah satu jenis pendekatan penyuluh adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristik dan berikan penjelasannya. Pendekatan penyuluhan disebut partisipatif karena pendekatan partisipatif dikembangkan untuk memperhatikan kebutuhan dan keberagaman petani dengan cara melibatkan masyarakat pada seluruh langkah dalam proses penyuluhan, mulai dari analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Karakteristik penyuluhan partisipatif. Karakteristik aktif. Peserta terlibat penuh sejak tahap awal seperti menganalisis masalah hingga akhir proses, yaitu saat evaluasi. Berbasis kebutuhan. Penyuluhan berfokus pada kebutuhan masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.
rasa memiliki dan kemandirian. Keterlibatan sejak perencanaan menimbulkan rasa memiliki terhadap program yang kemudian menumbuhkan kemandirian untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Pemberdayaan. Proses ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan dan kesadaran untuk terus belajar dan mengembangkan diri secara mandiri. Soal yang keempat, bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku dengan jenis pendekatan partisipatif ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Pendekatan latihan dan kunjungan laku. Tujuan, transfer teknologi dan informasi dari penyuluh kepada petani secara langsung. Sasaran, petani individu atau kelompok kecil yang dianggap sebagai penerima teknologi. Organisasi terpusat, pada organisasi penyuluhan yang menyediakan data, materi, dan jadwal latihan. Metode, diskusi, demonstrasi, dan kunjungan individu yang terstruktur. Peran penyuluh, ahli yang bertindak sebagai sumber informasi dan pelatih untuk petani. Sedangkan pendekatan partisipatif, tujuan pemberdayaan petani agar mampu mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan membuat keputusan secara mandiri. Sasaran, seluruh masyarakat atau kelompok tani yang memiliki masalah atau kebutuhan yang sama, termaksud kelompok marginal. Organisasi lebih fleksibel dan terdesentralisasi, tergantung pada inisiatif dan kebutuhan komunitas petani. Metode, diskusi kelompok lekaraya, studi kasus dan praktik langsung yang dipimpin oleh petani. Peran penyuluh, fasilitator yang membimbing dan memfasilitasi petani untuk belajar berdiskusi dan mengambil keputusan. Sekian dari saya, terima kasih.